uang sekolah habis Pak di saham. Saya udah ngomong ke orang tua, Bu, ini uang sekolah, uang. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama channel Everyday's Holiday. Kali ini langsung to the point, langsung dengan narasumbernya, yaitu Pak Aziz, terkait dengan tips bagi pemula bagaimana memulai investasi di pasar modal. Cakep. Nah itu. Ini gimana Pak Aziz? Cakep. Langsung aja, tanpa panjang lebar. Gimana Pak? Boleh Pak Aziz. Oke. Pas banget itu Pak. Ada beberapa kemarin klien saya dan juga teman saya yang bertanya tentang itu. Jis, gue tertarik untuk masuk, gue tertarik untuk berinvestasi di pasar modal gitu. Gimana caranya? Karena kan gue belum punya basic nih. Betul itu. Gue belum punya ilmu. Masih blank lah, gelas kosong. Lu bisa ajarin nggak? Pasti bisa gitu. Uish, mantap. Nah, awalnya seperti apa nih? Langkah-langkahnya nih. Nah, oke. Nah, coba boleh. saya bantu jelaskan secara singkat aja ya Pak. Panjang lebar pun nggak apa-apa Pak. Yang penting paham action gitu. Sampai besok kalau itu Pak. Oke. Jadi tips untuk pemula yang mau mulai investasi di pasar modal itu ya jelas, yang pertama, mau nggak mau kita harus tahu dulu apa yang mau kita investasikan. Ya, ada pepatah bilang beli apa yang kamu tahu gitu. Nah, jangan asal ikut-ikutan aja gitu. Okay. Kan ada kadang saya posting gitu Pak. Posting cuan. Yes, ikut dong gitu. Padahal dia sendiri belum tahu saya ini posting cuan apa. Betul. Nah, itu apa tipsnya ya? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang kita mau investasikan. Contoh kita mau usaha bakso, kan kita harus tahu dulu nih bahan baku bakso itu seperti apa. Betul. Strateginya seperti apa. Sama juga kayak di pasar modal. Nah, yang mungkin yang bisa saya sampaikan di awal, jadi teman-teman harus tahu dulu. Di video-video saya sebelumnya bersama dengan Pak Ai di Everyday is Holiday, ini saya juga sudah sempat bahas. Jadi di pasar modal itu kan ada 3 jenis investasi Pak. Balik lagi, saham, reksadana, obligasi. Nah, mungkin teman-teman yang baru terjun, apa sih saham, apa sih reksadana, obligasi gitu. Mungkin kalau saham familiar lah gitu, nggak hanya bicara tentang di pasar modal, tapi di dunia nyata pun juga. Ya bro, mau nggak injek dana di usaha gua, nanti gua kasih saham 50%. Nah, itu kan udah seru ya. Nah, ini kita kalau di pasar saham, di pasar modal gitu ya. Nah, kurang lebih saham sama seperti itu. Dan di konten-konten saya sebelumnya dengan Pak Ai juga sudah saya bahas. Nah, kalau untuk reksadana itu, jadi reksadana itu sama juga duit kita, tapi Pak, beda dengan saham. Kalau saham ini kan kita sendiri yang ngelola. Untung ruginya kita yang nentuin gitu. Nah, kalau reksadana itu duit kita pure dikelola sama manajer investasi atau orang lain. Jadi untung ruginya yang nentukan ya mereka sendiri gitu, bukan kita. Jadi kita tinggal terima beres saja. Oh, 1 bulan untungnya segini. Terus bulan depan kok turun nih untungnya. Ya itu kan karena ditentukan sama orang lain, manajer investasi sebutannya. Betul. Yang memang dia sudah punya license di bidang tersebut. Jadi nggak perlu khawatir. Bukan orang ecek-ecek ya. Betul. Termasuk bukan saya yang mengelola di situ gitu. Karena saya nggak punya license-nya, sertifikasinya. Nah, yang ketiga obligasi. Kalau yang suka-suka fixed rate gitu ya, yang suka-suka bunga tetap gitu. Oh, setahun dikasih 10%. Nah, itu tuh obligasi. Gitu, sama kayak deposito, surat utang lah ya. Nah, yang mau saya bagikan, ketika teman-teman sudah tahu, oh ternyata saham itu kita beli perusahaan, kita beli saham di perusahaan yang sudah TBK. Contoh, misalkan Telkom ya, kita pakai kartu SIM Telkom. Ya udah, kenapa nggak kita beli sahamnya? Gitu. Kita mandi pakai apa? Sabun-sabun dari mana? Unilever. Kenapa nggak kita beli sahamnya? Kita saya nggak mau di bank, anggaplah di bank A gitu ya. Pelayanannya nggak bagus. Saya lebih suka di bank B. Security-nya aja ramah banget nyapa kita gitu, betul, ya Pak. Ya udah. Kalau kita sudah yakin di bank B ini bagus, pelayanannya bagus, terus penyimpanannya juga bagus, kenapa nggak kita beli sahamnya? Karena kita yakin sebagai customernya bank B ini sangat bagus, ya otomatis harga sahamnya juga pasti bagus, ikut bagus gitu. Nah, jadi tipsnya bagi teman-teman, alokasikan modal dulu ya. Mulai dari ketika baru terjun gitu,
mulai dari yang resikonya rendah dulu Pak. Mulai naik. Nah, saham ini resikonya yang paling atas. Jadi kalau kita memulai untuk investasi, jangan langsung ke saham. Gitu, lebih baik kita mulainya dari bawah dulu, pelan-pelan, kelas 1, 2, 3, 4 baru ke saham. Betul. Itu. Nah, kelas 1-nya ini apa? Cari yang risikonya rendah. Contoh reksadana atau obligasi. Mungkin obligasi ini kita harus punya modal gede gitu. Jadi lebih baik fokusnya adalah ke reksadana dulu, Pak. Oke. Pilihan reksadananya ada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Kalau mau yang sangat aman, resikonya sangat kecil, bahkan bisa saya bilang 0%. Gitu. Tapi untungnya juga kecil, ya mungkin setahun 5-7% lah, tergantung suku bunga. Taruh di reksadana pasar uang. Pasar uang ya. Nggak apa-apa ya, untungnya kecil, setidaknya kita punya kita mengerti dulu nih. Jadi saya ada duit anggaplah 10 juta gitu. Saya mau mulai berinvestasi, gimana caranya? Oke, 80%, 8 juta, ya 50-80% itu taruh dulu di reksadana pasar uang. Oke. Jangan paksa di saham, Pak. Ya. Nah, sisanya 2 juta ya, 2-5 juta. Kalau 5 juta kegedean. 20%-nya nih, Pak. 2 juta gitu. Taruh di saham. Boleh gitu. Main trading di saham ya, cari tahu mekanismenya gimana sembari belajar di saham gitu. Oke, kalau memang sudah nemu feel-nya gitu ya. Oh, ternyata gini loh cara jual beli. Oh, ternyata gini loh cara menentukan harga yang murah, harga yang mahal, kapan saat beli, kapan saat jual gitu ya. Betul. Oh, ternyata di saham itu perusahaan-perusahaan yang bagus itu pasti membagikan dividen loh. Oke, pelan-pelan dari reksadana ini kita jual sedikit-sedikit untuk masuk ke saham. Sampai nanti kita punya tingkatan-tingkatannya dari kelas 1 tadi, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Pelan-pelan kalau memang kita sudah mengerti tentang saham, oke. Boleh semua taruh di saham. Gitu. Jadi step-stepnya seperti itu, Pak. Mulai dari yang resikonya kecil dulu kita mulai sampai yang kegede nih, saham. Biar nggak kaget. Ya, biar nggak kaget. Tapi kurang greget kalau di reksadana gitu ya. Untungnya kecil. Ya silakan. Banyak kasus seperti saya, Pak. Dulu mulai langsung di saham tanpa mengenali reksadana. Luar biasa. Ya, uang sekolah habis, Pak, di saham. Saya udah ngomong ke orang tua, Bu, ini uang sekolah, uang SPP kurang segini. Biar saya yang bayar ya, Bu ya. Oh iya deh, ya udah nggak apa-apa, seneng dong orang tua. Ternyata 2 bulan lagi bayar SPP, 1 bulan sebelumnya sudah minus 50%, Pak. Aduh. Ya mau. Iya, jadi mau nggak mau saya nyisihin dari uang jajan aja setiap hari makan nasi telur, terus sehari cuma 2 kali makan gitu ya. Nah, itu artinya salah, teman-teman. Ya, kenapa kesalahan saya atau pengalaman jelek saya ya teman-teman akan ngulangin lagi. Lebih baik ya jangan. Ya, kesalahan saya jadikan pelajaran ya supaya teman-teman jangan sampai mengulangi hal yang sama dengan saya gitu. Kalau bisa teman-teman bisa lebih baik ya. Betul. Ya saya akan sangat suka gitu. Jadi balik lagi ke tingkatannya. Punya duit 10 juta. Mulainya ya 50-80% taruh di reksadana pasar uang. 20%-nya trading di saham. Nggak usah trading kalau memang mau investasi. Beli saham-saham dulu yang kalian kenal atau kalian punya produknya. BRI, BCA, gitu ya, Telkom, yang kalian pakai produknya. Beli, kalau udah ketemu feel-nya, sudah mengerti semuanya, silahkan. Kalau mau jual reksadananya semua silahkan gitu. Kalau saya pribadi ya sekarang saya memang 80% di saham, 20% tetap ada di reksadana supaya apa? Ketika market crash di saham gitu ya, saya punya pegangan untuk aman gitu. Duit saya walaupun nggak rugi di saham ya saya switching ke reksadana. Betul. Gitu, Pak, kurang lebihnya mengenai tips untuk mulai berinvestasi di pasar modal. Dari yang resikonya rendah dulu, beli reksadana, sampai ke resiko yang lebih tinggi. Kalau sudah paham, silahkan switching, ya pindah dananya dari reksadana ke saham, silahkan. Gitu. Menarik banget ya tips yang teman-teman bisa perlu pahami dan bisa langsung praktekkan gitu loh. Betul, wajib dipraktekkan, Pak. Wajib. Jadi ini di depan sana ini kan makin ke sana inflasi ada kan, Pak ya? Pasti inflasi. Nah ini
salah satunya seperti itu. Betul. Teman-teman harus ready dalam kondisi apapun lah. Betul. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah hujan baru itu payungan dia. ya Pak. Udah basah kuyup duluan. Prinsip persiapan pensiun lagi. Iya. Kembali lagi seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa selalu subscribe di channel ini. Insya Allah kita akan selalu berbagi ilmu apa yang bisa kita berbagikan. Iya, siap dan Pak. mencari keberkahan sih sebenarnya. Ya. Oke. Itu aja. Terima kasih banyak sharing ilmunya Pak. Sama-sama Dan Pak. kita saling mendoakan berkah selalu lah. Ya. Dan selalu sehat. Siap. Oke. Kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.